Halo kalian semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya yang akan menemani waktu rebahan kalian. Saya ingatkan tetap jaga kesehatan dan jauhi begadang agar nganggurnya tidak kesiangan. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film yang dibuat pada tahun 2020 ini menceritakan tentara yang gagah pemberani membasmi para koruptor. Karena saya ada rapat BPOP, yaitu Badan Perkumpulan Orang Pengangguran, jadi langsung saja curug Helokopina, berang-berang dan berkat, berangkat. Kisah akan diawali dari seorang profesor yang bernama Bharati. Ini dia orangnya, yang dimana dia sedang memarahi salah satu mahasiswa yang telah meminum alkohol dan menamparnya. Ayah mahasiswa itu ternyata rencangan kepala yayasan, tapi Bharati tidak peduli malah menampar mahasiswa tadi di depan ayahnya. Berarti berkata harusnya Anda yang nampilin anak Anda, bukan malah membelanya. Kita akan dikenalkan pada pemeran utama dari film ini, si gagah perkasa yang bernama Mayor Ajay Krishna. Seorang tentara berpangkat mayor yang pemberani itu dibuktikan langsung dengan santai dan tidak panik saat menjinakkan bom tanpa alat apapun. Dan ternyata teroris yang memasang bom ada di lokasi dan para tentara mengejarnya. Teroris itu juga mengelabui salah satu warga, tapi itu bukanlah hal sulit bagi Ajay untuk membunuhnya. Beralih ke Bharati yang dimana anak perempuannya dilamar oleh orang kaya dan akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu Bharati ngabejaan anak laki-lakinya yang mempunyai nama yang sama dengan Mayor Ajay, jadi kita rubah namanya biar gak keliru penyebutan. Sebut saja namanya Kipli. Kipli yang sedang bertugas menjadi tentara dan menyuruhnya untuk pulang. Kipli juga bertugas di bawah perintah Mayor Ajay. Sebelumnya anak sulung Bharati juga menjadi tentara tetapi tewas dalam bertugas. Tetapi masalah datang tak kala teroris menuntut rencangannya untuk dibebaskan. Sebagai jaminan nyawa anak-anak menjadi taruhannya, para petinggi tentara sempat berpikir untuk mengabulkan permintaan teroris tersebut, tapi Mayor Ajay meminta izin untuk membasmi teroris tersebut dan berjanji untuk membawa anak-anak dengan selamat. Setelah tiba di lokasi, satu persatu para teroris dilumpuhkan. Kipli juga diajak dalam misi ini yang dipimpin oleh Mayor Ajay. Setelah mereka diketahui musuh, pertempuran jarak dekat pun dilakukan dengan sangat baik. Mayor Ajay mengajak pasukannya bersembunyi untuk sementara, sedangkan kepala teroris mengatakan bahwa tentara India itu pengecut. Mayor Ajay tetap santai karena tahu itu hanya jebakan. Tetapi Kipli yang punya sifat sasapareun itu emosian atuh, dia terpancing dan ya, Kipli terkena ledakan granat yang membuatnya kritis. Hal itu membuat Mayor Ajay murka dan menghajar teroris lewat atap. Akhirnya anak-anak bisa diselamatkan, tetapi Kipli anak Bharati kondisinya kritis. Anak sulung Bharati pernah berkorban demi negara, sedangkan Kipli pun kondisinya kritis. Bagaimana perasaan hati dan pikiran Bharati ketika tahu keadaan Kipli yang sekarang? Para petinggi tentara memikirkan bagaimana cara memberi alasan ke Bharati bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja, sedangkan pernikahan adik Kipli tinggal menghitung hari. Petinggi tentara menyuruh salah satu dari mereka harus mewakili Kipli di sana, dan Mayor Ajay yang akan menemui Bharati di kampungnya agar semua terlihat baik-baik saja. Ajay bersiap berangkat ke kota Kurnol yang dimana kota itu dikuasai oleh pejabat bermental korup yang bernama Nagendra. Ini dia bebenguknya, dia akan membunuh siapa saja yang menantangnya. Terlihat beberapa warga demo menuntut Nagendra agar diperiksa karena sudah sering menyengsarakan warga, tetapi Nagendra memanggil preman yang rela melakukan apa saja demi uang. Kembali ke Ajay yang sedang lulumpatan mengejar kereta menuju kota Kurnol yang dimana dia bertemu gadis cantik bernama Sanpruti. Ini parasnya, Sanpruti langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pada Mayor Ajay. Ia memberitahu keluarganya agar bisa dijodohkan dengan Ajay. Singkat cerita, Ajay telah sampai dan langsung menuju rumah Bharati yang dimana dia menemukan rumah Bharati telah acak-acakan. Padahal akan ada pernikahan, Ajay yakin ada hal buruk yang terjadi. Kemudian Ajay ke kampus tempat mengajar Bharati untuk mencari informasi dan pihak kampus telah memecat Bharati. Ternyata keluarga Bharati sedang dilanda masalah. Bharati dan anaknya bersembunyi dari kejaran anak buah Nagendra dan bersembunyi di sebuah gudang. Hal itu hampir ketahuan oleh tangan kanan Nagendra yang bernama Perot. Ini dia babangusnya, dan Bharati hampir terbunuh olehnya.
Untungnya Barati membodohi Perot dengan seekor manuk sehingga keberadaannya masih aman. Nagendra marah karena Perot tidak mampu untuk membunuh Barati, tetapi Perot berjanji akan segera membunuhnya. Singkat cerita, Perot berhasil menangkap anak Barati. Hal tersebut membuat Barati panik, dan di tempat lain Ajay diberitahu keberadaan Barati oleh anak kecil. Dia langsung menyusul keluarga Barati di tempatnya. Perot menyuruh Barati keluar dari persembunyiannya jika ingin anaknya selamat. Karena takut anaknya dibunuh, Barati pun keluar. Perot langsung melemparkan kapaknya. Tiba-tiba ya, muncullah seorang pahlawan ganteng dari Vrindavan, Mayor Ajay Krishna. Ajay memperkenalkan diri bahwa dia adalah teman Kipli, anaknya Barati. Ajay juga mengatakan Barati tidak usah takut lagi dan dia akan mengurus semua pernikahan anaknya. Ajay terpaksa berbohong bahwa Kipli akan pulang di hari pernikahan adiknya. Sekarang Kipli sedang ada tugas yang mendadak. Sedang serius cacahan, tiba-tiba preman menodongkan bedognya ke Ajay sehingga dalam ketakutan, Perot coba mengancam Ajay dan menyuruhnya untuk pergi. Ajay yang mulai emosi bahwa dia tidak takut dengan siapapun dan tidak bisa diajak kompromi. Perot semakin kasihan dengan keganasan Ajay. Tubuhnya semakin ngagibrig. Dia tidak membayangkan bisa bertemu orang seperti ini. Ajay mengatakan pada Perot, jika saya bisa saja membunuh kalian, tapi saya seorang tentara yang melindungi rakyat. Kami berkorban nyawa di perbatasan. Di sini kalian malah menyerang wanita. Ajay juga mengancam siapa saja yang berani mengganggu keluarga Barati akan berhadapan dengan dia. Akhirnya Ajay mengetahui masalah yang menimpa Barati. Semuanya berawal dari kematian keponakannya Barati. Tidak percaya jika keponakannya bunuh diri, Barati coba melaporkan ke polisi, tapi polisi meminta untuk tidak memperpanjang masalah ini karena ada orang berpengaruh yang terlibat. Karena laporan itu Barati dipanggil oleh Menteri Nagendra. Dia meminta untuk mencabut laporannya, tapi Barati menolak karena dia tahu bahwa kejahatan harus ada hukumannya. Nagendra melakukan kekuasaannya dengan memitnah Barati yang dituduh membocorkan soal ujian yang membuatnya dipecat. Polisi juga yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat malah menuduh Barati menggunakan narkoba. Kehormatan dan harga diri keluarga Barati dihancurkan. Pernikahan anaknya pun dibatalkan karena keluarga pria diancam. Pada akhirnya Barati meminta maaf ke Nagendra, tapi Nagendra sudah terlanjur marah dan mengolok-olok Barati bahwa anak pertamanya sudah mati, mungkin saja anak keduanya juga mati. Nagendra mengatakan bahwa Barati butuh laki-laki di rumahnya. Singkat cerita, Ajay dan Barati pergi ke kantor polisi dan polisi itu pun dihajar. Begitu juga pengacara yang terlibat. Juga masalah pemecatan di kampus semuanya kembali normal. Kemudian Ajay menemui Nagendra di rumahnya, tetapi Nagendra tidak ada karena ada acara partai. Langkah kaki Ajay kanyahawan sama Perot yang membuatnya semakin kepon. Ayah Nagendra dengan sombongnya mengancam akan mematahkan tulang Ajay. Tiba-tiba pada akhirnya Nagendra datang dengan ratusan pendukungnya. Sikap dan kata-kata Nagendra yang pihewaun membuat Ajay tidak suka ada menteri yang tidak menghormati wanita. Nagendra malah semakin ngegas dengan kecepatan 362 kilo. Dia berkata Ajay tidak akan bisa keluar tak kalah dikeroyok ratusan orang. Barati menantang Nagendra jika mampu mengalahkan seorang tentara. Barati percaya diri dan duduk manis melihat aksi Ajay. Dengan gampangnya, Ajay melumpuhkan puluhan orang hingga tidak ada lagi yang berani menghajarnya. Setelah situasi normal, Ajay mengatakan seharusnya orang seperti Nagendra harus ditodong senjata, tapi Ajay tidak bisa berbuat seperti itu karena tugasnya melindungi masyarakat. Ajay juga memberi waktu 48 jam pada Nagendra untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Barati. Sekarang giliran Barati yang berkata bahwa Nagendra butuh seorang pria di rumahnya. Kemudian Ajay mendatangi rumah calon pengantin pria untuk memperbaiki pernikahan yang dibatalkan. Ajay juga akan menjamin keselamatan calon pengantin pria. Dengan hal itu keluarga pria setuju dan pernikahan dilangsungkan.
Singkat cerita, Ajay akan mengumpulkan bukti atas pembunuhan keponakan Barati untuk bisa menjebloskan Nagendra ke penjara. Teman Ajay akan meminta bantuan pada polisi penyidik kriminal Koti. Petugas itu datang dengan asisten dan juga tunangannya San Pruti. Ya, San Putri telah dijodohkan oleh ayahnya. Di sini San Pruti bertemu kembali dengan laki-laki idamannya, si ganteng Ajay. Melalui penyelidikan, ponakan Barati diketahui sering berkomunikasi dengan dua orang sebelum meninggal, yaitu dengan pegawai pemerintah dan juga seorang karyawan software. Ternyata semua langkah Ajay telah dihelaan Nagendra. Ajay ditipu bahwa kematian ponakan Barati akibat cinta segitiga. Tapi kecerdasan Ajay membuatnya menyadari tipu muslihat Nagendra. Dia yakin bahwa hanya dua orang yang dibunuh, sedangkan Ramakrishna dibiarkan hidup. Mengetahui siasatnya terbaca, Nagendra masih bisa tenang. Bahkan dia memberitahu keberadaan Ramakrishna yang memegang bukti kejahatan Nagendra. Ternyata Rama ditawan di hutan yang bernama Naramala. Nagendra yakin bahwa Ajay tidak akan bisa keluar dari sana. Ajay langsung meluncur ke lokasi yang dimana dia menemukan aktivitas illegal logging yang dilakukan anak muda dan jalma kolot. Ketika Ajay ingin melepaskan ikatan Ramakrishna, tiba-tiba ya, Ajay dihajar tapi dia tidak melawan karena itu adalah remaja. Tetapi setelah awaknya nyadari, Ajay pun menghajar semuanya. Ramakrishna yang akan menjadi saksi kejahatan Nagendra berhasil dibawa pulang dan kejahatan terbesar Nagendra yaitu korupsi sebesar 5.000 crore atau 9,3 triliun rupiah. Uang itu adalah hak orang miskin, tetapi uang bantuan itu ditilep Nagendra. Kini semua bukti sudah ada di tangan Ajay. Nagendra yang panik meminta bantuan partai, tetapi Ajay malah datang ke tempat di mana politisi itu berkumpul. Beberapa politisi menyuruh Ajay untuk keluar karena tugas tentara menjaga perbatasan, bukan membuat masalah dengan politisi. Mendengar hal itu membuat Ajay semakin hewa dan dia mengunci pintu, kemudian meracik bom yang membuat semua orang kaget bahwa dia telah selesai membuat bom. Sekarang giliran Ajay yang berbicara bahwa korupsi sering dilakukan oleh politisi yang berpura-pura mencintai rakyat. Kali ini Ajay hanya menargetkan Nagendra saja, dan jika ada yang berani melindungi Nagendra, orang itu akan dihancurkan. Ajay mengatakan andai saja uang korupsi itu untuk kesejahteraan rakyat, mungkin tidak ada lagi orang miskin. Di saat itu juga bom yang dibuat Ajay meledak, tetapi itu hanyalah kembang desa, kembang api yang menampilkan bendera nasional India. Kembali ke Barati yang bahagia karena pernikahan putrinya, juga ada kabar buruk bahwa anak keduanya telah maut. Mayor Ajay ngahulang dengan semua ini bagaimana memberitahu pada Barati. Hingga malam hari Ajay belum bisa memberitahu. Tapi Barati menanyakan apakah anaknya akan pulang atau tidak sampai pernikahan selesai, tapi tak kunjung datang. Dengan raut wajah sedih, Mayor Ajay terdiam. Dia bingung mau bicara apa. Sambil ngagidegen kepalanya, Ajay memegang erat tangan Barati. Dengan hal itu Barati mengerti bahwa ia telah kehilangan putranya lagi. Tapi Barati sadar tidak akan membalas perjuangan anaknya dengan air mata. Dia telah mengirimkan dua anaknya untuk negara dan dia berusaha tegar menghadapi semuanya. Keesokan harinya mayat putra Barati datang. Barati hanya bisa memandang topinya sambil menahan air mata dan tersiksa batinnya. Singkat cerita, Ajay tidak akan membawa Nagendra ke pengadilan karena jika dijebloskan ke penjara, Nagendra menggunakan uang dan pengaruhnya, maka Nagendra akan tetap hidup enak dengan fasilitas yang disediakan. Setelah 2 bulan Anda dibebaskan dengan jaminan hal itu membuat Anda tidak akan berubah, kata Ajay. Ajay mempunyai rencana lain, yaitu akan merekrut Nagendra menjadi tentara India dan akan mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Dengan hal itu Nagendra bisa merasakan bertaruh nyawa setiap saat. Ajay yakin itu akan membuat Nagendra berubah. Jika semua pejabat bisa mendapatkan latihan militer, mereka bisa bertanggung jawab. Akhirnya Nagendra mengikuti pelatihan militer yang sangat berat. Setelah 3 bulan Nagendra benar-benar berubah, bahkan dia gregetan pada orang yang berbuat salah. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kepemimpinan bukan soal jabatan, gelar, ataupun penghasilan, tetapi kepemimpinan adalah satu kehidupan yang bisa mempengaruhi banyak orang. Ingat, barang siapa yang ingin jadi pemimpin niscaya kedudukannya didambakan akan meninggalkannya, dan jika ia telah mendapatkan kedudukan maka ia akan ditinggalkan banyak ilmu. Imam Syafi'i. Saya Obay mewakili seluruh makhluk pengangguran di muka bumi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Curug dari Kopina, salam Tibudak Sunda.